Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Demikian firman-Nya. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan. Sebab itu berpeganglah dengan siasat sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu rancangan dan pertimbangan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya pernah membaca tulisan yang berkata, sebuah tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah keinginan. Artinya apa saudara-saudara? Artinya rencana itu penting dalam hidup ini. Tanpa rancangan, hidup akan terombang-ambing dalam hal bertindak dan melangkah yang membuat hidup akan sia-sia. Saudara yang terkasih, hidup setiap orang, terlebih orang Kristen, sudah tentu mempunyai arah tujuan dan goal. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan perencanaan dan pertimbangan yang benar-benar matang. Ingat, rancangan dan pertimbangan harus berjalan bersama sehingga tidak terjadi yang disebut hanya rancangan yang tak berkualitas. Perencanaan itu bagaikan peta, petunjuk yang menuntun hidup kita saudara-saudara, ya, kepada suatu tujuan. Ada banyak orang mengingini kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang penuh harapan, yang masa depan yang cerah. Namun dalam kehidupannya sehari-hari mereka berlaku sembrono dan tidak memiliki perencanaan yang jelas. Mungkinkah keinginannya bisa terwujud saudara-saudara? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, semua orang tahu bahwa keberhasilan itu tidak terjadi dalam sewaktu atau dalam waktu yang singkat atau waktu semalam. Tidak ada keberhasilan tanpa harga yang harus dibayar, saudara-saudara. Artinya keberhasilan merupakan sebuah proses dan setiap proses selalu diawali dengan perencanaan, rancangan, dan kemudian kerja keras. Jika perencanaan sudah asal-asalan atau amburadul, broken, ditambah lagi tidak ada usaha keras, maka siap-siaplah saudara untuk menerima kegagalan. Mulai dari sekarang, buatlah perencanaan, rancangan yang matang, dan jangan menjadi orang yang bermalas-malas. Mungkin kita berkata saudara-saudara, aku sudah merencanakan segala sesuatu dalam hidup ini, dalam mencapai tujuanku, tapi mengapa masih saja terjadi kegagalan? Pertanyaannya kembali kepada kita saudara-saudara, sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita? Dengan perencanaan saja orang bisa gagal, apalagi tanpa perencanaan. Ada kalanya melalui kegagalan saudara-saudara, kita diingatkan agar selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap rancangan-rancangan kita. Dalam segala hal seharusnya kita berkata sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan Yakobus 4 ayat ke-15. Jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa Alkitab juga menerangkan tentang pentingnya sebuah perencanaan hidup. Dalam Lukas 14 ayat ke-31 dikatakan saudara-saudara,
atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Karena itu saudara-saudara, setiap kali membuat sebuah rancangan, jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan. Sebab Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dia tahu hari esok tentang kita, saudara-saudara. Dia adalah Allah yang maha tahu dan maha dahsyat, yang tidak mustahil bagi Dia. Dalam Amsal 16 ayat ketiga firman Tuhan juga berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Artinya saudara-saudara, melalui sapaan ini kita diingatkan bahwa dalam hidup ini rancangan dan pertimbangan itu penting diaktualisasikan dalam hidup kita. Untuk itu hiduplah dengan rancangan dan pertimbangan, serta jangan sampai kita lupa ikutkan Tuhan selalu dalam setiap hidup kita. Karena tanpa Tuhan semua akan sia-sia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Terlebih lagi kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini semua juga hanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu begitu indah mengingatkan kami bahwa perencanaan adalah sesuatu hal yang sangat penting. Di dalam rancangan harus ada pertimbangan. Bapa di surga, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup setiap para pendengar, sehingga hidup para pendengar dimanapun berada tidak asal-asal, tidak amburadul, tetapi terancang, terencana, baik dan teratur serta penuh pertimbangan. Bapa, biarlah melalui kebenaran firman-Mu ini setiap para pendengar beroleh kuasa di dalam menjalani kehidupannya. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mereka mendapatkan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Engkau adalah Allah kami yang maha dahsyat, yang luar biasa, yang mampu mengatasi segala perkara. Pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan untuk para pendengar. Engkau berkati setiap rumah tangga mereka. Engkau berkati Tuhan pekerjaan dan usaha mereka. Setiap anak-anak yang Kau titipkan, berikan kesehatan dan kepintaran. Tidak bosan-bosannya hamba berdoa Tuhan untuk setiap yang sakit, baik itu dikarenakan virus corona dan sakit apapun, sehingga mereka tergeletak di rumah sakit maupun di rumah. Mari Tuhan Yesus, taruhkan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap yang sakit, sehingga mereka beroleh kesembuhan yang luar biasa. Hamba memohon kepadamu ya Bapa, jamah-jamah setiap mereka yang sakit, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh kuasa yang terjadi, oleh mujizat kesembuhan yang terjadi. Hamba sangat yakin Bapa, kesembuhan akan terjadi bagi mereka yang mendapatkan jamahan tangan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini, yang hamba hanya percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.